dulu. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi pembahasan untuk di kelas 9 terkait tentang bilangan berpangkat sama akar. Ini baru perkenalan akar ya. Perpangkatan dan bentuk akar ya. Jadi mengingatkan yang kemarin, kita kemarin 6 sifat ya, dari perkalian, pembagian, bilangan berpangkat yang dipangkatkan, ada pembagian yang bilangan pangkat 0, kemudian pangkat negatif juga. Mudah-mudahan nggak lupa, silahkan diulas atau di video selanjutnya silahkan ditonton ulang ya. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar terkait bentuk bilangan baku. Jadi kita akan belajar tentang bilangan baku ya. Jadi bilangan baku ini adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Hubungannya sama dengan bilangan berpangkat yang kemarin ya, jangan bilangan berpangkat yang kemarin. Tapi di sini kita masih menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini kan misalkan ada angka misalkan 100 juta, 1 miliar gitu kan. Untuk penulisannya supaya lebih sederhana dan lain sebagainya, kita menggunakan namanya bentuk bilangan baku, yaitu salah satunya ketika dia bilangannya besar, A-nya ini bilangan pokoknya ya, atau misalkan ini bilangan pokoknya itu harus lebih dari 1, atau kurang dari 10 gitu ya. Kemudian A dikali, nanti contohnya ada. Ini yang untuk yang selanjutnya, ini yang untuk A-nya yang negatif, yang 0,00000, nggak mungkin kan kita nulisinnya misalkan nolnya tuh di belakangnya ada 20 lebih, 30 lebih, akan sulit gitu. Nah, di sini namanya ada bentuk bilangan baku. Untuk yang positif, untuk yang positif lebih mudahnya gini. Caranya untuk yang positif, ini yang pertama, kita tahu ya bilangan pokoknya berapa? 1 dikali, karena ini positif gitu ya, angkanya besar, tidak desimal, tidak 0, maka pangkatnya pun positif. Diperhatikan ya, pangkatnya positif. Beda yang di sini 0, dia pangkatnya negatif. Nanti ada cara cepatnya juga. Bilangan pokoknya ditulis, kemudian hitung bilangan setelah bilangan pokok. Itu 1, setelahnya ada 1, ada 2. Berarti dikali 10 pangkat 2. Yang ini, bilangan pokoknya langsung ke sini ya, bilangan pokoknya 2 dikali 10 pangkat 3, kenapa? Dari 2 ini 1, 2, 3. Ya, yang di sini keliru ya, mohon maaf. Bilangan pokoknya berapa? 3. Bilangan setelah 3 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini yang dia 0, ya, 0, lebih mudahnya. Ini bilangan angka 1. Ya, 1. Jadi di sini bilangannya 1. Angka setelah 1 di sini berarti 1 kali yang ini 2, dipindah jadi min 2. Karena apa setelah koma? Coba. Setelah koma itu ada berapa angka setelah koma? Ada 2. Ini setelah koma ada 4. Paham ya di sini ya? Lebih gampangnya 5 bilangan pokoknya, jangan lupa gitu kan. Nah, setelahnya. Gampang? Gampang. Nah, kayak ini contohnya. Yang nomor 1, kalau misalkan kita cara panjangnya ya, bilangan pokok, kita tentukan dulu 75. Kemudian N, banyak jumlah angka 0 setelah bilangan pokok. Nah, kita hitung nih. Ini 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Jadinya kenapa kok ini jadi pangkat 13 bukan pangkat 12? Asal mulakan 75 kali 10 pangkat 12. Ingat di sini, kita balik lagi ya. A-nya ini harus kurang dari 10. Karena ini kan 75, berarti lebih dari 10. Kita buat jadi 7,5 kali 10 pangkat 13. Atau lebih mudahnya gini. Kita kan punya nih 75 miliar ya ini sepertinya ya.
kita mau buat bilangan bentuk baku, ya. Jadi kita tahu kurang dari 10, jadi di sini aja. Oke, ini 75. Oke. Kita hitung angka setelah koma ini. Oke, berarti 13. Kayak misalkan yang nomor C. Kita buat di sini. Berarti hasilnya jadi 5,8. Kita hitung angka setelah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Ini akan sama. Gampang kan? Kalau misalkan ada contoh ya. 1, 2. Oke, berarti bentuk bilangan bakunya. Ingat, di sini kan berarti 1,2 dikali, hitung, ini berapa? 9, 10 pangkat 10. Gampang kan? Ya, kalau bisa ya, di sini salah ya. Ini harusnya 3. Ini salah ya, contohnya salah. Lanjut. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan ini adalah misalkan tentukan bentuk baku yang itu, yang tadi contoh yang ini. Oke, yang ini kan dia positif ya, yang ini negatif. Ya, apa yang 0, sekian. Tentukan bentuk baku, sama langkahnya. Kita tentukan dulu bilangan pokoknya. Ya. Oke, sudah ditentukan bilangan pokoknya itu 0,1 dikali 10. Ingat kalau 0, berarti pangkatnya jadi negatif. Dihitung setelah koma itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 9. Oke? Udah ya. Nah, setelah itu tapi dilihat ini kan masih 1000, belum baku banget. Harusnya A-nya atau bilangan pokoknya itu kurang dari 10. Jadi dibuat 1,301 dikali 10. Yang ini ditambah 3 min 7. Atau mau cara mudahnya, kalau udah angkanya besar seperti ini, cara mudahnya kayak gini. Ini kayak cara mudahnya ya. Misal tadi dituliskan 0, ada berapa ini? 5 ya. 1. Oke. Cara mudahnya kan komanya di sini. Kita mau buat ini bilangan pokoknya di sini. Oke. Tapi kan kalau kita mau buat dia 1301, ini kan berarti kan dia lebih dari 10. Kita maunya berarti kalau 13 tetap. Berarti komanya di mana? Ya, komanya di sini berarti kan. Di sini nih. Oke. Ya. Berarti kita hitung caranya tetap bilangan pokoknya kita hitung 1,301 dikali 10 pangkat negatif berapa. Caranya kita hitung ada berapa bilangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sorry ya, di sininya 6. Ada berapa bilangan yang diapit oleh 2 koma ini, koma yang pertama dengan koma yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya? Oke, yang awal mohon maaf, yang awal salah ya. Oke, yang awal salah. Ini harusnya 6. Harusnya negatif 6 karena 9 ditambah 3 ya. 1, 2, 3. Gampang kan? Coba contoh lagi ya supaya lebih mudah. Misalkan ada 0,000000120. Oke. Diminta untuk bilangan pokoknya sama. Kita tentukan dulu. Komanya di mana? Kalau di sini enggak, di sini ya. Langsung ditulis bilangan pokoknya 1,20.
dikali, dihitung. Ada berapa nolnya di antara 2 koma ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat, ingat karena 0, min 7. Gampang. Pun kalau kita mau pakai cara yang awal bisa. Tentukan bilangan pokoknya 120. Ya, ini A-nya. N-nya ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, ada 9. 9. Sedangkan ini kalau dibuat 1,2, nolnya walaupun hilang, ini jadi N-nya dikurang 2 ya, 7. Jadi diingat ditulisnya jadi 1,2 dikali 10 pangkat min 7 sama. Ya, silakan pilih yang mana yang lebih mudah. Kayak seperti ini nih. Sama diketahui massa molekul air kira-kira 0,0000 banyak sekali gram. Bagaimana membaca jarak tersebut? Kalau kita bacanya ini kan bisa jadi keselip atau salah gitu kan. Makanya kenapa penting kita harus tahu bagaimana cara membuat bilangan baku. Di fisika juga pasti ada gitu ya. Caranya sama yang tadi. Kita mau buat 3. Oke, kalau 30 ini bilangan pokoknya. Dari sini aja. Oke. Berarti bilangan pokoknya berapa? Oke, benar. 3 dikali 10 pangkat negatif, otomatis kenapa? 0, kita hitung. Ya, kita hitung dari koma yang di sini sama koma yang di sini itu ada berapa bilangan? 3 yang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23. 23. Udah selesai. Gampang kan? Ya gampang. Atau mau cara yang awal tadi? Untuk cara yang awal. Oke, ini dihapus aja ya. Kelihatan. Kita ganti warnanya supaya merah. Yang awal. A-nya atau bilangan pokoknya 30. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 24. Oke, yang ini kita ubah. Karena lebih dari 10 jadi 3. Yang di sini otomatis berkurang 1 jadi 23. Tuliskan jadi 3 dikali 10 pangkat negatif 23. Sama. Ya. Tinggal prosesnya tadi. Kalau yang pertama Ustaz ngajarin, oh kita mau angka 3, berarti di sini kan mau 3 batasnya. Berarti kita hitung setelahnya. Ini ada berapa? Itu kita hitung di antara koma 2 ini. Gampang kan? Coba kalau misalkan ada soal ya. Ada soal agak beda lah ya. Ada soal nomor 1. Oke. Misalkan 7, 5, 10. Oke. Nomor 2 0, oke. Nomor 3 nomor 4 Oke. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Insya Allah mudah. Yang di sini Ustazah ingatkan jangan sampai fobia dengan angka pecahan, koma. Ingat di sini diminta untuk bentuk bilangan baku. Yang ini gampang. Ya, berarti kan kalau 7, 5, 0 kita tuliskan ulang. Kita buat seperti ini. Berarti bilangan pokoknya jadi 7,5 kali. Karena dia positif, ya, bukan 0, kita hitung angka setelah koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah selesai. Yang kedua yang tadi 7,1 kan, supaya kurang dari itu angka pokoknya 7,1 dikali. Kita hitung dari sini sampai 7 angkanya ada berapa? 3, 6,
Positif atau negatif? Ya, negatif. Karena apa? 0, yang ini jangan bingung. Caranya tetap dituliskan. Oke, berarti ini 7,1 dikali. Oke. Ya, berarti ini dihitung ada tuh 7. Positif. Bisa nggak kita ubah ini jadi tidak pecahan? Ingat materi yang kemarin, materi apa? Pangkat negatif. Ketika ada A pangkat negatif N, maka itu artinya 1 pangkat A pangkat N. Atau 1 per A min N itu sama dengan A pangkat N. Jadi positif ya. Atau misalkan di soal 1 per 2 pangkat 2 itu jadi negatif ketika berarti 1 dikali 2 pangkat negatif 2. Jadinya seperti ini atau 2 negatif 2. Atau di sini contohnya lagi acak-acak nih ya, jadinya nggak apa-apa ya. Oke, supaya tahu lah. Oke, di sini. Kalau misalkan ada A per 3 Y pangkat min 2. Disederhanakan berarti A dikali 3 dikali Y. Ingat naik ke atas jadi positif. 3A Y pangkat 2. Mudah ya. Oke, ini bisa kita ubah. Caranya berarti kan 1 dikali 7 pangkat 1 kali ini 10 negatif tuh. Oke, negatif 7 ya. Oke, mohon maaf. 7-nya nggak ikut naik. Oke, sorry ya. 7-nya nggak ikut naik. Yang ikut naik adalah yang ada pangkatnya aja, kalau 7-nya masih tetap. Oke, berarti ini tetap 1 per 7,1 dikali 10 pangkat min 7 atau 10 pangkat min 7 per 7,1. Seperti ini ya. Oke, warnanya kok jadi hijau? Mudah. Oke, nomor 4. Oke, sorry tadi Ustazah salah untuk informasi ini. Jadi 7,1-nya nggak naik. Kalau misalkan naik, ini harus dipangkatkan jadi negatif 1 ya. Yang ini sama 1 per sini ya, 1,7 dikali 2, 3, 4, 10 pangkat negatif 4. Kita mau jadiin positif berarti 1 per 1,7 dikali 10 pangkat 4. Seperti ini. Oke. Mohon maaf tadi penjelasan yang nomor 3 ya. 7-nya ini tidak ikut naik ya. 7-nya nggak ikut naik, tetap jadi masih per. Ini paling sederhananya ya. Oke, insya Allah bisa. Oke, memahami bentuk akar. Nah, pasti kita sering ketemu lah bentuk akar ya. Bentuk akar misalkan akar 100 itu artinya berapa? Kita tahu kan kalau akar 100 berarti kita cari angka yang sama ketika dikalikan sebanyak 2 kali itu hasilnya 100 yaitu 10. Kenapa? Karena 10 dikali 10 itu hasilnya 100. Yang ini ada 3 artinya apa Ustazah? Nanti akan diartikan di bawah. Kita ke pengertiannya dulu. Lanjut dulu, nanti balik ya. Mengubah bilangan pangkat pecahan jadi akar. Sebenarnya untuk bilangan akar itu sendiri ya, itu sebenarnya adalah bilangan berpangkat tapi berpangkat pecahan. Ya, berpangkat pecahan. Jadi kalau misalkan akar A ya, akar A ini pangkat N, itu sama artinya ini berarti pangkat 1 ya. A pangkat 1 per N. Ya, kalau nggak ditulis. Atau misalkan A di sini N di sini M, kita bisa N-nya itu bisa bilangan bulat ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, ini juga ya, begitu juga, tapi bukan 0 ya. Ini A yang di dalam dulu N per M gitu.
Atau sebaliknya, ketika ada A pangkat N per M, itu berarti ketika dibuat akar, ini berarti A pangkat N per M. Atau misalkan A X per Y, itu sama dengan A X ini Y. Oke, kita main, oke yang di belakang ya. Oke, mohon maaf, tunggu. Oke, yang di sini. Sebenarnya kalau misalkan akar 100 ini tidak ditulis ya. Ya, tidak ditulis di sininya, di luarnya ini berarti 2. Ya, karena pasti 2. Ya. Kita tahu lah misalkan ini 2. Oke, kayak misalkan ini nih. Oke. Kenapa hasilnya 10 ya? Bisa hasilnya 10. Kita tahu bahwa 100 itu 10 pangkat 2. Oke. Lanjut, ini kita ubah jadi bilangan berpangkat, berarti kan 10 yang di dalam 2 per 2. 10 2 per 2 yaitu 10 pangkat 1 atau 10. Sama kan? Toleransi hasilnya. Oke, untuk buktikan. Oke, yang ketiga, di sini sudah ada keterangan 3 kan dari 8 itu berapa? Di sini 2, benarkah 2? Kita tahu, kita cari di sini sama aja, kita ngitungnya di sini 1. 8 berarti 1 per 3. 8 ini berapa pangkat berapa? Oh, 2 pangkat 3 dikali, oke. Ingat ya sifat yang kemarin. Oke, 2 pangkat 1. 2. Sama kan? Kongruent. Sama. Oke, gampang ya. Nah, lebih mudahnya caranya sebenarnya kita bisa nyari, oh 8 itu berapa pangkat berapa? Itu menggunakan faktor prima. Ingat kan teman-teman semua? Bilangan prima itu bilangan prima. Coba bilangan prima ya. Oke, itu dari apa? Yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Ya, dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 9 termasuk enggak, karena 9 masih bisa dibagi oleh 3. 11, 13, 17 dan seterusnya. Caranya gimana? Faktor dari misalkan angka 8. Misalkan yang pertama yang A8. Faktor dari 8 ya, kalau misalkan kita buat 2. Dibaginya atau faktornya itu bilangan prima, yaitu 4. Bagi 2 lagi, kedua. Bagi 2 lagi 1. Coba angka 2-nya ada berapa? Ada 3 kali. Maka 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Coba ketika 32, kita cari ya. 32. 2, oke benar. Di sini ya. 16. Oke, 2 lagi 8. Sama ya di situ. 2 lagi 4. 2 ini 2. 1. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya yang 24 kita cari. Bagi 2, 12. Masih bisa dibagi 2, dibagi 2 terus. Bisa dibagi 2, 3. 3 masih bisa. Ingat dibagi 3, 1. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. Berarti yang di sini adalah 3 kali 2 pangkat 3. Gitu caranya. Oke, selanjutnya 50. Sini ya 50. Bisa dibagi 2 bilangan prima bisa 25. Bagi 2 lagi nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5. Oke, 5. Bagi 5 1. Berarti di sini 2 kali 5 pangkat 2 ya. Ada 2 kali, ya 2 kali. Yang di sini ada 2-nya sekali. Paham ya? Jadi untuk menentukannya itu gampang. Yang tadi diingat sifatnya. Jadi kalau oke yang di sini ya contoh nih, udah ada contoh. Oke, di sini dulu aja. Nah, di contoh ya, kita tahu misalkan ada bilangan berpangkat P
pecahan, maka dia dibuat akar seperti ini ya. Kalau misalkan ada 4 pangkat 3/2, berarti 4 pangkat 3/2. Oh, ini cara pertama hitungnya. 3/2 itu 1 ditambah 1/2. Oke ya. 8 2/3. Cara 2 ya. Lebih baik yang cara 2 langsung cepat. Ya, langsung cepat. Sama ini untuk sederhananya, untuk menyederhanakan, hitunglah. Kalau dihitunglah berarti langsung 4 3/2. Kalau di tulis saja biar cepatnya gini, yang 2. Di sini kan yang di angka bawahnya, oke, di angka 2 ya. Kita buat ini berapa pangkat berapa. Atau kita cari A pangkat 2 yang menghasilkan 4 itu berapa? 2 kan? Oke, jadi dari sini langsung 2 pangkat 2 dikali 3/2. Jadi langsung dicoret. 2 pangkat 3 adalah 8. Cepatnya seperti itu. Ya. Atau mau dijabarkan seperti ini ya pun nggak apa-apa. Ya, ini dikali ya. Ingat kan kalau misalkan kemarin kita tahu kenapa jadi seperti ini Ustazah, saya bingung gitu kan. Coba ya warnanya supaya beda. Kita tahu kan sebenarnya kemarin kalau misalkan ketika A N dikali A M itu adalah A N plus M. Oke. 4 3/2 itu sama dengan 4 1 ditambah 1/2 kan? Ya, 2/2. Ini kan dibalikin lagi kan berarti kan 4 pangkat 1 dikali 4 1/2. Makanya jadi seperti ini. 4 pangkat 1 berapa? 4 dikali 4/2 kita buat akar 4, yang di sini 1 di sini 2 kan, tanpa ditulis ya. Berarti akar dari 4 2. Maka hasilnya adalah 8. Gampang ya? Oke. Begitu pula dengan yang ini juga. Ini caranya kayak seperti ini. Ya, dan cari dulu faktor primanya itu berapa. Nanti diletakkan di situ. Oke. Sama halnya seperti ini. Soal 1 diketahui ya, 3 pangkat B itu 27 ya. Ditanya nilai B-nya itu berarti berapa ya. Cara gampangnya gini, cara gampangnya di sini yang di awal ini kan bilangan berpangkat ya. Berarti 27-nya juga kita buat bilangan berpangkat juga. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama dengan yang sebelah kiri, yaitu 3. Oh, berarti 3. Berarti 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27? 3 pangkat berapa? 3. Atau kita ubah ini. Jadi bilangan apa tadi? Faktor dari prima. Oh, dibagi 3 9. Bagi 3 3. Bagi 3 1. 3 kali kan? Oke. Dari sini langsung. Berarti 3B itu sama dengan 27 ya. Oke, 3B sama dengan 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti B itu sama dengan 3. Gampang ya? Oke, contoh selanjutnya. Oke, nilai B sama dengan 3. Oke, ini juga sama. Oke, cari bilangan berpangkat yang hasilnya 256. Sama, coba dicari. 4 pangkat berapa? Yang tadi dibilang. Oh, berarti 4.
4 kali berapa ya supaya hasilnya tuh 256? Yang tadi awal kita samakan 4B 256. Berarti kita harus cari dari sini ya. 4 pangkat berapa hasilnya 256. Oke, 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 16. Kali 4 lagi 64 kali 4. Oh, ini 24 26. Oke. 16 24 25. Oke, sudah selesai nih langsung. Ada berapa? 1 2 3 4. Berarti 4B sama dengan 4 pangkat 4. Berarti B-nya berapa? B-nya 4. Gampang ya. Ingat yang tadi kuncinya itu di soal sebenarnya jawabannya 4 ya. Oke, lanjut. Yang ini, nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Gampang kan yang ini? 3. Oke. Ingat kalau nggak ditulis berarti 1. Berarti 3 bilangan pokoknya. 1, yang di atas 1 atau 3? Oh iya benar, 1/3. Oke, 1/3. Coba kalau contoh selanjutnya ya. Misalkan ada 5 di sini 12 pangkat 2/5. Pecahan lagi nih ya. Gampang, jangan fobia. Langsung aja kita kembalikan ke sifat. 12 ditulis kenapa? Ya, bilangan pokok. Yang di atas 2/5 dibagi 5. Atau 12 2/5. Ini berarti dibagi kan per 5. Jadi dikali 1/5 ya. Oke, kenapa 1/5? Ini kan kalau misalkan naik ke atas ya, naik ke atas dengan merah ya, supaya ini kan 2/5 dari sini ya, yang ini ya. Oke. Kan dibagi 5 ya. Ini kalau mau dibuat pecahan jadinya 2/5 dibagi, bukan pecahan, dia jadiin pecahan berarti kan 1/5. Oke, sorry Ustazah, salah. Oke, dibagi ya tetap aja ya. Berarti sama aja. Oke ya kayak gini, benar-benar yang di bawah 1/5. Ya 1/5 berarti 12 2/25. Oke, coba kalau misalkan ada soal lagi di luarnya yang pangkatnya beda 2/5, yang di sini 13 pangkat 15. Oke ya, coba dicari. Sama caranya, jangan bingung. Tetap 13, kemudian 15 dibagi 2/5. 13 berarti 15 dikali dibalik ya. Oke ya. Ini kan sama aja per 1, ini dibalik jadinya 1/5 seperti itu. Berarti 13 75/2. Besar ya Ustazah? Iya besar ya. Nanti insya Allah bisa. Lanjut ya. Yang nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini bilangan berpangkat. Oke. Sama dengan berapa nih? Gitu kan. Sama. Ini kan per, ya nggak usah bingung. Diubah dulu berarti 4. Akar
kita berpangkatnya seperti ini. Ya udah langsung aja, ini udah cukup. Tuh ya. Sama halnya kalau misalkan ada 10 per 2 akar 3 pangkat 2. 3 pangkat 3. Ingat kalau nggak ditulis di sininya 2. Kita bagi dulu yang bisa. Oh ini bisa, tinggal 5. Oh berarti tinggal 5 per, yang ini pecahan berarti 3 per 2 ya. Kalau kita mau ubah jadi pecahan negatif berarti 5 dikali 3 pangkatnya jadi negatif ya. Ini juga bisa kita ubah 4 dikali 5 per 2 tapi negatif. Oke? Oke, nyatakan bilangan dalam bentuk akar. Nah, gampang ya, dalam bentuk akar. Berapa jadinya? Kita langsung aja. Bilangan pokoknya dituliskan. Angka yang di atas itu yang di dalam. Yang di bawah itu yang di luar. Angka satunya kita hilangkan, abaikan 3. Oke, ketemu? Iya, benar. Ya, coba di luar dipahami dulu ya. Oke? Oke, gampang ya. Selanjutnya, ke dalam akar juga. Oke, sama. 6, 5 pangkat 2. Bilangan pokoknya dituliskan dulu. 6. Yang di atas jadi pembilangnya ini, yang di dalam. Ini 2. Ingat kalau akar 2 yang di luar, 2-nya tidak usah ditulis. Udah kelar. Tuh. 2-nya nggak ditulis. Kalau mau ditulis nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya nggak ditulis. Oke, mungkin cukup. Perbanyak latihan. Mohon maaf bila ada salah. Ya. Niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.